Barry sepertinya melihat umpannya sudah mulai disambar oleh predator. Tarikan pertama selalu jadi momen krusial. Reel digulung perlahan sambil menjaga tensi senar tetap stabil. Disinilah sensasi rock fishing benar-benar terasa. Antara kekuatan ombak, arus deras, dan misteri apa yang sedang menantang di balik permukaan laut. Ini Mas Barry malah strike gurita nih. Bisa kena juga ya guritanya, Mas? Emang segini berarti ukuran gurita di sini ya? Emang makanan alami ikan di sini kayaknya nih, predatornya. Mancing mana strike back? Mantap. Salah satu kehebatan gurita yaitu bisa menyamarkan diri dengan mengubah warna untuk berkamuflase hanya dalam hitungan detik. Gunung Kidul selalu punya cara membuat kita kagum. Tebing tinggi, laut biru, dan ombak besar jadi pemandangan yang bikin jantung berdebar. Kali ini, perjalanan saya berlanjut ke sebuah pantai tersembunyi, yaitu Pantai Sedahan. Sensasi seru yang hanya bisa dirasakan di garis pantai liar Gunung Kidul. Ini hari ini saya udah ada di Gunung Kidul nih. Jadi ada teman saya nih, Mas Barry. Dia ngabarin kalau ikan lagi rame nih di pinggiran. Ini spotnya lumayan menantang. Mudah-mudahan ada sabaran ya. Ikutin terus, mancing mana strike back, mantap. Kami langsung siapkan peralatan untuk memancing rock fishing. Umpan yang digunakan pun ternyata salah satunya cukup unik, yaitu gurita. Nah ini kalau teknik yang sering dipakai pemancing di sini dasaran nih. Saya mau cobain juga. Ini lagi dibikinin rangkaiannya. Ini Mas, punya. Gurita dikenal ampuh menarik predator karang karena teksturnya kenyal dan aromanya kuat. Sementara ikan decis jadi andalan karena berdaging lembut dan mudah mengeluarkan bau amis di air. Tak hanya dengan teknik dasaran, kami menggunakan jigging sebagai strategi. Menggunakan umpan micro jig, Airward berhasil mendapatkan sambaran. Strike! Wow, strike lagi! Tarikan sang predator cukup agresif. Airward pun bermain harus agresif agar umpan tidak dibawa ke celah karang yang berakibat putus. Ikan kecil ya? Wow, ikan yang berbeda. Muncullah seekor ikan urasi atau yang akrab disebut bayam-bayam. Ini ikan bayam-bayam, ikan rase nih. Dia jenisnya banyak sekali. Kayaknya ikan karang yang lagi aktif cari makan sekarang. Predatornya belum kelihatan dari tadi. Jadi saya mau coba mancing ikan karang juga. Kita cari lagi sama-sama ya, Mas. Mancing mania strike back. Mantap. Ikan urase memiliki warna cerah untuk menarik pasangan, menunjukkan dominasi dan kamuflase di terumbu karang yang penuh dengan warna-warni. Sepertinya umpan saya ada yang menyambar ini. Hah? Sangkut. Langsung Mas. Sepertinya saya telat untuk tarik jorannya nih strike back mania. Oke, Mas. Tadi telat balas soalnya, dia kayaknya berarti ini ikan karang ya Mas. Dia makan langsung ini. Nggak tahu ikan apa, kita mau cari lagi. Oke. Ini menjadi salah satu kesulitan memancing rock fishing. Telat menarik, target menghilang, kail pun bengkang. Sambil menunggu sambaran, Budi mau coba mencari lobster di sini. Untuk nelayan pesisir, mereka menggunakan jaring berbentuk bulat yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Untuk umpan yang digunakan pun khusus yang disebut lintah laut yang merupakan makanan lobster di alamnya. Setelah terpasang, jaring siap untuk diturunkan. Perairan berbatu, celah karang, dan dasar laut berpasir
biasanya menjadi tempat favorit lobster berdiam diri. Nah, ini kita udah dapat spot lemparnya. Kata Masnya di sini bagus nih. Kalau siang hari gini, lebih kemungkinan besarnya itu yang jenis lobster karang, lobster batu ya. Yang coklat-coklat gitu kan, Mas? Ya. Oke, mudah-mudahan dapat, jadi bisa kita lihat nanti gimana bentuk lobsternya. Sekarang tinggal menunggu, berharap jaring yang berada di dasar membawa hasil tangkapan segar dari dasar samudera. Erward yang sedari tadi tanpa henti mencoba jigging, akhirnya kembali membuahkan hasil. Strike! Poin! Strike! Fight dimulai, tapi sepertinya perlawanan terasa tidak agresif. Gulungan demi gulungan terasa mulus, tanda lawan di bawah bukan predator besar. Dan benar saja, yang muncul adalah seekor baby kerapu. Erward dengan jig andalannya nih, dengan micro jig andalannya berhasil dapat kerapu. Walaupun kecil ya wajar kecil karena memang pakai micro jig ya Mas. Oke ya, kita cari lagi Mas. Mancing mania strike back, mantap. Setelah kurang lebih 2 jam, saya penasaran nih dengan jaring yang saya turunkan tadi. Lobster berhasil didapatkan. Ini juga menunjukkan bahwa karang di perairan selatan masih cukup terjaga. Lobster dikenal sebagai primadona laut, bernilai tinggi di pasaran karena rasa dagingnya yang manis dan teksturnya lembut. Udang merah nih strike back mania. Ini emang biasa dia di karang-karang atau di pasir nih kalau yang jenis ini Mas? Di karang ya. Nah ini jenis apa nih? Ini beda nih, agak hijau-hijau gitu warnanya. Mantap lah. Ini langsung kita masak aja Mas. 3 ekor udah cukup lah ya. Buat kita makan siang nih. Jadi kita makan siang lobster. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Mendapatkan lobster masih segar membuat saya semakin semangat untuk memasak. Bahan-bahan sudah langsung saya siapkan. Tetap sederhana namun memiliki cita rasa tinggi, seperti lokasi kita memasak. Sekarang lobsternya nih mau saya olah jadi lobster bakar saus Padang. Ini sekarang lobsternya saya serahkan ke Mas Yuda dan Mas Erward buat dibakar. Sekarang saya mau bikin sausnya dulu. Apinya udah nyala Mas. Saya tidak sendirian memasaknya. Ada Erward dan Huda yang membantu saya. Setelah terbelah dan bara mulai menyala, lobster langsung kita bakar. Untuk bumbu padangnya, biar saya yang siapkan. Bumbu sudah halus, langsung kita tumis bumbunya hingga tidak berbau langu. Tambahkan air secukupnya dan supaya lebih kental, tambahkan tepung maizena. Lobster yang dibakar sudah matang, langsung kita tuang saus padangnya. Nah, sausnya udah matang nih. Mas, sudah matang Mas. Mantap, tinggal nunggu lobsternya. Adrenalin sedari tadi sudah terkuras. Saatnya kita makan di Strike Back Mania. Nah, udah dibawain nasi nih sama Masnya. Sekarang langsung aja kita makan. Lobsternya udah matang dari tadi nih. Ayo Mas, cobain Mas. Mau bareng-bareng atau gantian nih? Istimewa. Bukan hanya lezat, tapi lobster juga kaya manfaat. Dagingnya tinggi protein, rendah lemak, dan mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung. Lobsternya ini, kalau seafood tuh yang penting dia fresh. Jadi mau diolah jadi apapun, pasti rasanya enak. Nah kalau sausnya, ini saya udah belajar dari banyak chef nih. Gimana Mas rasa sambalnya Mas? Mantap. Sausnya, mantap kan? Luar biasa memang. Mancing mania strike back, mantap. Menikmati lobster bukan sekadar memanjakan lidah, tapi juga memberi asupan bergizi untuk tubuh. Energi untuk memancing pun pulih kembali. Tapi sepertinya rock fishing kita harus dihentikan karena faktor cuaca.
Perjalanan dari tebing akhirnya ditutup dengan langkah turun menuju bibir pantai. Tapi semangat mancing belum padam. Kali ini pilihannya beralih ke pinggiran pantai. Lebih tenang, tapi tetap menyimpan kejutan. Umpan minnow kecil memang jadi senjata ampuh di perairan dangkal. Dengan teknik casting, umpan dilontarkan jauh ke tengah. Strike! Fight pun dimulai. Tarikan terasa lincah dan gesit, pertanda lawan bukan ikan besar. Hasilnya, seekor ikan cendro berhasil dipaksa naik ke permukaan. Rahangnya yang panjang penuh gigi tajam, membuatnya efektif berburu ikan kecil di permukaan. Mancing mania strike back. Mantap. Setelah asyik casting di pinggir pantai, Ukte memutuskan untuk istirahat sejenak dan menjelajah satu dusun yang sempat viral. Benar-benar jatuh cinta saya pada suasana tenang dan arsitektur khas. Jalan-jalan santai di antara rumah berjajar dan gapura menciptakan momen yang pas untuk foto-foto. Strike back man ya. Ini saya lagi ada di Gunung Kidul. Nah, di sini ada dusun yang namanya Wotawati. Ini dusunnya unik sekali, sempat viral beberapa waktu yang lalu. Jadi karena kebetulan saya lagi ada di sini, saya coba kunjungin nih. Ini seperti kalian bisa lihat, arsitekturnya unik. Dia mengambil arsitektur dari zaman Majapahit, campuran sama kerajaan Mataram kuno dulu. Ini di sini uniknya juga nih ada dua gunung nih. Desa ini diapit oleh dua gunung, jadi dia matahari terbitnya itu agak telat, tapi tenggelamnya lebih cepat. Nah, jadi terangnya di sini tuh waktunya singkat katanya gitu. Setelah puas berwisata singkat di dusun Wotawati, menyusuri jalan kampung dengan sepeda ontel, perjalanan saya pun harus dilanjutkan. Namun kali ini saya akan berpindah spot menuju Yogyakarta. Ya, spot di sana. Ya, di sana. Yang di tebing itu ya. Dari ganasnya Laut Selatan, perjalanan berlanjut ke arah hulu sungai. Menyusuri salah satu anak sungai masih di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Banyu Soco. Landscape berubah total, dari deburan ombak menjadi aliran jernih yang tenang di antara rimbun pepohonan. Di tempat ini teknik memancing ikut menyesuaikan. Saya memilih fly fishing dengan lemparan lembut layaknya menari di atas permukaan air. Namun saya tidak sendirian. Ada Dava yang menemani saya dengan teknik ini. Umpan ringan dimainkan di permukaan, menirukan serangga yang jatuh di air. Dan ketika tarikan cepat terjadi, insting predator sungai langsung bereaksi. Strike! Setiap gulungan terasa menegangkan. Ikan mencoba lari ke arus deras, sesekali menyelam ke celah bebatuan, lalu kembali melawan dengan hentakan tiba-tiba. Tarikan terasa lebih ringan, dari balik permukaan muncul sosok Hampala. Meski tidak besar, ikan ini dikenal sebagai sprinter sungai bergerak cepat, agresif, dan selalu memberi perlawanan jauh lebih besar dari ukurannya. Nah, ya. Strike Hampala kecil, Hampili, Sungai Oyu, Jogja. Di sini ekosistemnya masih di sungai-sungai Jogja ini ekosistemnya masih Hampala itu masih banyak, kayaknya ekosistemnya masih bagus sekali. Ini lumayan. Kalau yang ukuran segini emang banyak. Kata Mas Dava sih emang target kita ukurannya 2 jari 3 jari. Jadi saya sengaja pakai 4 weight tapi nggak terlalu berasa, kayaknya pakai yang 1 atau 2 lebih enak kayaknya. Tadi cari lagi yang lebih gede, nanti kita mau naik lebih ke hulu lagi. Mancing mania strike back. Mantap. Mantap. Begitu umpan fly fishing menyentuh arus, tidak butuh waktu lama sebelum terjadi sambaran. Tarikan pertama terasa cepat dan tiba-tiba strike!
Ikan berusaha lari mengikuti derasnya aliran sungai. Sesekali ia berusaha untuk menyelam ke dasar, lalu naik kembali ke permukaan. Pemancing harus menjaga irama, menarik perlahan, lalu memberi sedikit kelonggaran saat ikan mencoba kabur. Dan akhirnya berhasil dinaikkan ke permukaan. Seekor hampala kecil atau sering juga disebut ikan palung oleh sebagian masyarakat muncul dari balik arus. Berbeda dengan ikan lain yang menunggu masa, hampala sering menyergap di daerah arus balik atau pinggiran batu. Ia memanfaatkan pusaran air untuk mengejutkan mangsanya. Kami pun mulai menyusuri sungai menuju semakin hulu. Benar saja, umpan saya mengganggu ketenangan ikan yang berada di sini. Langsung disambar. Sensasi tarikan dari ikan begitu candu Strike Big Mania. Perlawanan yang diberikan memang tidak sepanjang predator besar di laut. Namun justru disinilah serunya memancing di sungai. Detik demi detik, ikan mulai kelelahan. Seekor ikan hampala kembali berhasil saya dapatkan. Nah, hampala lagi. Hampala Jogja nih. Banyak sekali hampala di sungai ini, tapi kecil-kecil. Nih, di sini emang udah yang paling gede segini nih kata Mas Dava nih. Tapi segini juga banyak sekali. Ini artinya ekosistem di sungai ini masih baik. Cing Mania Strike Back, mantap. Menurut beberapa sumber, ikan ini dapat bergerak dengan kecepatan hingga 40 km per jam saat berburu atau menghindari bahaya. Selain bersama Dava, saya juga menunggu Erward dan Huda. Katanya mereka mau ikut memancing juga. Halo Bang. Nah ini dia baru datang. Telat sekali bro. Oh, mending kita pindah spot aja. Soalnya aku tuh udah punya spot lagi. bagus banget. Ya, spot sana ikannya Lebih ya, melimpah. Gede. Gimana? Kita langsung ke sana aja. Yuk Mas go. Dava, Masuk, langsung ke masuk. sana aja ya. Kami pun berpindah spot kembali menuju spot rekomendasi dari Erward dan Huda. Alamnya luar biasa bagusnya. Tidak heran jika spot ini dinamakan Swiss Van Java. Mantap! Sementara saya menggunakan fly fishing, Erward dan Huda tetap setia mengandalkan teknik casting. Kali ini, giliran Erward yang lurnya membuat agresif predator di sungai ini. Strike! Strike. Wah, ini. Tarikan reel pun tidak terlalu kencang. Benar saja dugaan saya, kembali seekor ikan hampala berhasil diangkat ke permukaan oleh Erward. Wah, dapat nih. Kita baru nyampe. Ini ke spot ini langsung. Double dot nih. Hampili cilik-cilik Jogja nih. Ini warnanya agak beda ya Mas dengan yang tadi ya. Ya, kalau warnanya itu semi keemasan gitu. Kalau hampala Sungai Boyong memang kayak gitu. Luar biasa nih. Tapi ini masih size kecil. Kita rilis biar lestari. Di sini memang pemancingnya yang mancing ikan hampili-hampili ini semuanya dirilis supaya ikannya terus lestari. Melihat Erward langsung strike membuat saya begitu semangat. Saya pun tidak mau kalah. Lemparan demi lemparan saya lakukan dan usaha tidak sia-sia. Umpan saya berhasil dimakan oleh ikan. Fish on! Strike! Strike ikan memang luar biasa sensasinya. Inilah yang dinamakan healing. Wah, kali ini varian ikan lain yang berhasil saya dapatkan. Seekor red devil menampakkan dirinya. Tahap pertama kali ini Mas, saya dapat ikan ini Mas. ini bukan ikan asli Sungai Oyo ini ikan invasif. Ikan invasif ya? Ukurannya ini udah gede ya? Ini babon ini termasuk babon ini. Nah, Strike Mania, ini ternyata ikannya bukan asli dari Sungai Oyo. Dari penampilannya juga kayak ikan hias ya.
Tapi red devil ini perkembangannya cepat sekali ya. Cepat. Jadi dia cepat ngabisin ikan-ikan kecil. Kalau memang di sini bukan ekosistem aslinya, dia bakal ngerusak ekosistemnya. Ikan-ikan kecil bakal dihabisin sama dia. Mancing mana strike back? Mantap. Red Devil punya bibir tebal yang kadang tampak menonjol. Fungsi bibir ini bukan hanya ciri khas, tapi membantu mereka menggali substrat dan melindungi mulut saat bertarung. Melihat saya dan Erward berhasil strike, Huda pun semakin semangat untuk melempar. Dan strike! Mantap. Sesuai namanya, ikan ini terkenal sangat agresif. Di habitat aslinya, Red Devil mendominasi wilayahnya dan akan mengusir hampir semua ikan yang masuk ke area teritorialnya. Karena sudah berhasil mendapatkan hasil pancingan, maka ikan Red Devil akan kami olah untuk jadi santapan kami. Nah, ini red devilnya sudah dibersihkan. Sekarang kita mau masak red devil cabai garam. Nah, ini bumbunya udah siap semua. Sekarang saya bagi tugas sama Mas Yuda nih. Mas Yuda Potong bumbu. motong ini ya, cabai sama bawang-bawangnya. Saya nyiapin ikannya. Yuda. Biasanya tahu atau ayam yang diolah cabai garam. Kali ini saya membuat dari ikan Red Devil. Untuk ikan Red Devil yang sudah disiangi, saya potong menjadi beberapa bagian. Red devilnya udah saya potong-potong. Mas Yuda juga udah selesai nih cincang-cincang bumbunya. Sekarang saya marinasi dulu sedikit ikannya. Ini daun jeruknya Mas, dulu Mas, dikit-dikit Mas. Iya. Nah, Kira-kira rasanya gimana ya? Kayak mirip-mirip ikan nila kayaknya nih rasanya. Nah, ini saya pakai tepung supaya ini ntar waktu saya masukin ke minyak dia nggak terlalu muncrat-muncrat minyaknya. Oke, tinggal nunggu minyaknya panas. Setelah itu tinggal kita goreng Strike Back Mania. Lagi asik memasak, ternyata Dava berhasil strike. Wah, ikan apa ya kira-kira? Titip bentar ya udah. Ternyata seekor hampili. Sini bang, udah mau matang. Gosong ini ditinggal. Setelah ikan matang, kita angkat saja. Jangan sampai terlalu kering, supaya dapat rasa original daging ikannya. Ikan sudah matang, tinggal kita tumis bumbunya. Ini ikannya nih. Tekstur dagingnya keren. Pakai margarin supaya lebih gurih. Tinggal masukkan semua yang sudah dirajang kasar. Baru masukkan ikan Red Devil ke dalam bumbu. Langsung kita nikmati aja Strike Back Mania. Perdana makan ikan Red Devil. cabenya sama daun jeruk. Berasa. Enak tenan ambune. Serius ambune enak tenan. Ini, enak itu. Kita ngabisin makanan dulu. Habis ini kita mau langsung pulang karena udah mulai gelap. Oke, mancing mana Strike Back? Mantap. Petualangan saya belum berakhir nih Strike Back Mania. Jogja memang selalu istimewa. Kali ini saya kembali ke sungai, tapi untuk memancing salah satu jenis ikan berukuran panjang.
yaitu sidat. Nah, ini sekarang saya lagi ada di Bantul nih, karena kebetulan saya lagi di sekitar Jogja. Saya dengar ada komunitas sidat nih di sini. Nama komunitasnya apa, Mas? Komunitas mancing sidat Bandulwatu Hantu Sungai. Komunitas mancing sidat Bandulwatu Hantu Sungai. Lalu Komunitas ini suka melanglang buana ke seluruh Pulau Jawa untuk mencari sambaran dari sidat. Sore ini suasana tenang mulai terasa. Inilah waktu yang dipilih komunitas pemancing lokal untuk berburu ikan sidat. Meski lebih aktif di malam hari, ternyata sore juga sering jadi momen sidat keluar dari persembunyiannya. jadi ini umpan buat mancing ikan sidat ini kita pakai larva. Larva dari kotoran sapi nih katanya. Biasa dijumpain di kotoran sapi ya, Pak? Iya. Selain pakai larva ini kita juga pakai cacing tanah. Cacing tanah. Ya. Selain umpannya yang unik, ternyata untuk memancing sidat di tiap daerah pun memiliki ciri khas jorannya masing-masing. Rangkaian sudah siap. Langsung kita memancing sidatnya. Sidat lebih suka berdiam diri di tempat gelap dan tersembunyi. Nah, ini udah umpan udah dilempar, terus jorannya ditancapin ke tanah nih. Terakhir dipasangin kinceringan. Oh, jadi nanti kalau si sidatnya makan, dia bakal bunyi. Di tepian Sungai Bantul ini, kami memilih cara sederhana untuk mengisi waktu. Kopi panas, lalu berbincang ringan soal pengalaman mancing yang pernah kami alami. Inilah keindahan memancing, bukan hanya tentang ikan yang ditangkap, tapi juga kebersamaan yang tercipta di antara teman seperjalanan. Lonceng pun berbunyi, tanda salah satu predator sudah terkail nih. Strike! Kami langsung berusaha menaikkan, berharap sidat yang menyambar. Nah, sidat Jawa nih, si panjang dari sungai, Mas, Sungai Bedok. Ini dia badannya licin sekali nih. Predator yang hidup di dalam batu-batuan. Mantap. Ini udah lumayan gede ya, Mas? Wow, sambaran kedua kembali terjadi. Sepertinya kami sedang beruntung. Menariknya harus cepat agar sidat tidak terlepas dari kailnya. Oh, kecil. Nah, yang ini kecil. Nah, mantap. Wah, masih kecil ternyata yang Ini yang pakai menyambarnya. cacing tanah nih kayaknya tadi nih. Loh, joran saya juga berbunyi nih. Apakah pertanda baik akan dapat sidat lagi? Ini kayaknya ditarik juga nih, Mas. Coba, Mas. Oke. Lumayan nih tarikannya. Nah, gede. Lumayan ini. Wih, mantap. Ikan sidat, si perantau ulung yang lahir di laut, namun besar di sungai. Udah dapat, Mas Ari juga udah dapat. Saya udah dapat, udah cukup kayaknya, Mas. Kita langsung masak aja. Yap, Gimana? silakan. Mancing mana strike back? Mantap. Ikan sidat ini cukup terkenal di Jepang, salah satu menu andalan yang dinamakan unagi. Nah, sekarang saya mau mengolah sidat juga dengan bumbu-bumbu ala masakan unagi ya. Setelah sidat disiangi, kita belah menjadi 2 bagian dan memotong tulang punggungnya. Yang tersisa hanya dagingnya saja. Lalu dipotong menjadi beberapa bagian agar lebih mudah membakarnya. Nah, ini bumbunya nggak banyak-banyak nih, cuma pakai kecap asin, kecap Inggris, gula sama minyak wijen. Saya campurin dulu ya. Sedikit minyak wijen sama sedikit gula. Sambil dibakar, bumbunya pun sekalian dioles ya, hingga meresap sampai ke dalam dagingnya.
Setelah hampir 1 jam, sidat bakarnya siap untuk kita nikmati Strikeback Mania. Nah, ini sidat bakar ala Mancing Mania Strikeback sudah matang. Langsung aja kita makan ya. Ayo Mas, cobain Mas. Saat disantap, daging sidat terasa lembut, gurih dan sedikit manis alami, perpaduan rasa yang jarang ditemukan pada ikan sungai lainnya.